Penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan mengancam jiwa jika terlambat ditangani. Gejala penyakit jantung yang umum dialami adalah sakit atau nyeri dada. Sakit atau nyeri dada ini sulit untuk dibedakan antara disebabkan oleh penyakit jantung atau penyakit MAH. Lalu bagaimana cara membedakannya? Berikut tips dari Dr. Ong Sie Hing untuk membedakan sakit dada yang disebabkan oleh penyakit jantung atau sakit MAH. MAH means asam lambung. Ya, gastritis. Dari MAH, ya. So, biasanya kalau sakit itu dari jantung, kerana jantung, sakit itu datang bila pasien sedang olahraga atau datang bila pasien lebih aktif, seperti naik tangga atau rushing lari untuk dapat taksi atau bas, dan rasa sakit dada, itu biasanya dari jantung. Kalau dari MAH atau dari asam lambung, biasanya sakit itu bila kita baring di katil, sebab graviti, graviti asam lambung itu atau asid dalam perut itu bisa datang ke tempat dada, dan juga lepas makan. Bila lepas makan, sometimes asam lambung itu bisa sakit dada. Sometimes memang susah untuk membedakan yang mana. So kalau untuk pasien yang lebih tua, kalau ada sakit dada, itu selalunya kita harus cek jantung, harus periksa jantung. Ya. Banyak pasien yang selalu kata ini masalah MAH, tapi sebenarnya dari jantung dan tiba-tiba satu hari serangan jantung. Ya. So we cannot always just say it's not the heart. Tapi penjelasan Dr. Ong bagus sekali ya. Kita ada patokan. There's a way of identify first. Patokannya kalau kita berbaring kan gravitasi, berarti kan mungkin bisa dari MAH. Kalau kita beraktivitas habis olahraga misalnya, itu kemungkinan malah bisa jantung seperti itu. Itu bagus, very good identify. Ya, very good. Okay, next question. Mengapa EKG dan eko tidak bisa digunakan untuk mendeteksi penyumbatan pada jantung? Bukannya EKG dan eko bisa menipu, tapi EKG dan eko tidak bisa membuat diagnosis penyumbatan. That's why just now dalam my talk, I stress that the CT scan is the best test. Kalau kita mau buat satu tes untuk periksa penyumbatan, yang paling bagus CT scan. Okay? Di Indonesia kita panggil CT scan atau CAT scan, CT scan untuk jantung. Ya, itu paling bagus untuk membuat diagnosis untuk penyumbatan. EKG dan eko tidak bisa membuat diagnosis itu kecuali kalau untuk pasien yang pernah ada serangan jantung. Okay. Paling bagus CT scan. Apakah ada hubungan antara aritmia jantung dengan ISK yang disebabkan oleh bakteri? So ini biasanya berlaku dalam pasien lebih tua, yang umurnya lebih lanjut. Pasien yang begini biasanya sudah ada masalah jantung, seperti jantung sudah keras sebab tekanan darah tinggi. Okay? For example, jantung dia sudah tidak bagus. Bila ada infeksi saluran kencing, masa itu banyak adrenalin atau banyak stres hormon dalam badan dia. Stres hormon itu akan buatkan jantung ada aritmia. Aritmia ini biasanya dipanggil atrial fibrillation, okay? Atau fibrilasi atrium. Ini satu aritmia yang sangat penting. Sebab aritmia ini mungkin akan buatkan stroke. Okay, mungkin akan end up with stroke atau angin akmal. Biasanya dalam pasien yang lebih tua, bila mereka ada infeksi, bukan saja infeksi saluran kencing, tapi infeksi paru-paru, infeksi mana-mana saja, itu mungkin akan jantung dia stres kepada jantung itu akan bagikan aritmia itu untuk berlaku.
Dok, sorry saya mau tanya sekalian deh. Tadi ngomongin talking about arrhythmia. So the arrhythmia when it's become very high because of the infection, it will cause stroke. Is that what you say? Not arrhythmia or stroke ya. So ini atrial fibrilasi. Arrhythmia itu yang buatkan stroke ya, sebab dalam jantung, if you can see this heart ya, can you see this heart? When you have a arrhythmia, tempat di atas jantung di sini, dia tidak berdenyut, dia hanya menggetar saja. Okey, tidak berdenyut. So bila tidak berdenyut, darah dalam tempat ini jadi sangat lambat, very slow flow. Bila dia lambat, dia jadi darah beku. Kalau darah beku berlaku dalam jantung, tak ada masalah. Tapi darah beku ini bisa keluar dari jantung. Bila dia keluar dari jantung dan pada pembuluh darah otak, dia akan membatkan pembuluh darah itu dan buatkan stroke. Okey? Tapi ada masalah dengan arrhythmia ini, dia akan buatkan jantung sangat cepat. Mungkin 130, 140 per minit. Bila jantung sangat cepat, pasien akan sangat capek, mungkin ada air dalam paru-paru, mungkin tekanan darah jadi rendah. Ya, maksud itu mungkin pasien lebih serius dan lebih sakit. Wah, luar biasa sekali Dr. Ong. Saya belajar banyak hari ini. Dulu ada pasien yang seperti ini ya, tiba-tiba kan detaknya naik, terus ada arrhythmia, nah betul, habis itu ada stroke. Kita juga penasaran kenapa. Ternyata memang ada darah bekunya itu yang ke atas ya, Dok ya. Ya. So kalau dokter sudah nampak ada arrhythmia ini, kita harus berikan ubat untuk kencing darah. Ya. Apa yang harus dilakukan jika ada pasien yang mengidap jantung kronis dengan sumbatan 100% tapi takut untuk melakukan operasi besar? 100% block, yes. If it is chronic, it is very difficult to unblock, but it can be done. We just need to be very patient. And you need to spend time. Sometimes we take 3-4 hours to unblock this 100% blockage. Now I showed you that we can use wires from another blood vessel to go from the back side of the blockage to go through. But this is what we call chronic occlusion. And sometimes, if it is not worthwhile doing the CABG or operation, we can actually think about doing stent and putting the stent in. Okay. So dalam bahasa Indonesia, jawapan dia untuk 100% blockage ini memang susah untuk untuk pasang ring, tapi bukan impossible. Bisa pasang, tapi kita harus sabar, kita harus gunakan masa, dan juga kos dia lebih mahal. Sebab kita harus guna banyak alat-alat, banyak teknologi untuk pasang ring dalam 100% blockage ini. So depending, kalau tempat penyumbat itu salah satu tempat yang sangat penting, dan kalau buat bypass operasi atau CABG itu akan panjangkan umur hidup pasien, dan saya masih cadangkan pasien itu buat CABG atau operasi jantung. Tapi kalau penyempitan atau sumbat 100% itu bukan di satu tempat yang bukan operasi jantung, it is better to try letak pasang ring. Okay, and pasang ring memang sukses itu bukan 100%, maybe we have 90% success rate, but procedure itu lebih panjang, lebih mahal, dan kita harus sometimes kita harus buat 1 kali atau 2 kali. Sometimes kita harus try lebih dari 1. I hope I answered your. Ada sumbatan yang 100% dan sudah keras ya. Jadi Dr. Ong menjelaskan memang bisa pasang ring, cuma banyak alat yang harus dipakai. Kalau dibor dari depan susah, akan dibor mungkin dari belakang seperti itu. Jadi patokannya juga kalau pakai stent itu ketika dalam satu sumbatan itu mungkin sumbatannya ada 1 aja, mungkin pakai stent lebih bagus. Tapi kalau sumbatannya banyak, mungkin bypass atau CABG juga. Dok, apakah benar jika riwayat sakit jantung pada keluarga dapat diturunkan terutama ke anak laki-laki? So in general memang benar. Kalau ada family history of sakit jantung, especially kalau family history itu pasien yang sakit jantung itu muda. So, apa maksudnya muda? If the father dapat serangan jantung
before 45 years old. Okay, lebih muda dari 45 tahun kalau lelaki dalam atau pria dalam keluarga itu dapat serangan jantung, anak dia akan juga lebih tinggi risiko. Kalau untuk wanita atau perempuan kurang dari 55 tahun, kalau sudah dapat serangan jantung, anak dia atau anak-anak dia juga lebih tinggi risiko mendapat sakit jantung, tapi bukan 100%, bukan 100%. Tapi memang risiko sangat tinggi. Saya pernah ada pasien, bapa dia umur 42 tahun dapat serangan jantung, anak besar dia 42 tahun juga serangan jantung, dan anak kedua dia juga 42 tahun, umur 42 kena serangan jantung. Semua, all of them the same age. Every time they hit a certain age, they get a heart attack. So it is true. And so if you have a father or mother with a heart attack when they are young, then you have to be very careful and you have to take care of yourself. And if you need medicine, just start medicine. Okay? Oke, bagus sekali nih. Pertanyaan selanjutnya. Dr. Ong, you still have time, right? Yeah, yeah. Okay, we continue. Manakah yang lebih efektif untuk mendiagnosa penyakit jantung, NICAS atau ECG? Problem with NICAS is it becomes too sensitive. So even very mild problems get picked up. Yeah, but certainly it is definitely more accurate than the ECG. And it can pick up more than one problem. It can pick up many problems. And not just heart problem, it can pick up other problems also. It can pick up problems with the hormones in the body. It can pick up problems with the kidney. It can pick up problems with the lungs. It's not just the heart. So is it like NICAS, is it compared to ECG, is it cheaper or same price or is it more expensive? A little bit more expensive, yeah. Okay. In Singapore dollars is $150 to $200. Oh, still okay. Ya, jadi ini adalah teknologi baru Bapak Ibu sekalian namanya NICAS ya, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ong untuk mendeteksi sumbatan ya. Tapi memang tidak hanya untuk sumbatan, tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang lain seperti itu. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa PM ke CS kami. Oke, next question. Apakah kamu pernah mendapati sebuah kejadian di mana ada orang tiba-tiba meninggal dunia saat sedang tidur? Kejadian ini memang bisa saja terjadi dan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya henti jantung. Mengapa henti jantung ini bisa terjadi saat seseorang tertidur? Apa pemicunya? Sebabnya untuk meninggal dalam tidur, tapi kalau sebab pembuluh darah sumbat itu, biasanya pasien tidak tahu dia ada pembuluh darah yang sumbat dan dia tidak minum ubat. Dan masa tidur, have you ever heard of this term called obstructive sleep apnea? Obstructive sleep apnea. Ya, masalah ini banyak orang yang ada, tapi kita tidak tahu. Masa kita tidur, lidah kita blokkan pernafasan kita dan oksigen dalam masa tidur itu rendah. Waktu oksigen rendah, dia streskan jantung. Dan kalau pasien ada pembuluh darah jantung yang sumbat, kadang-kadang bila tidak cukup oksigen waktu malam, waktu tidur, jantung itu lebih senang dapat serangan jantung. Ya. Itu saya rasa salah satu sebabnya mengapa waktu tidur ada masalah dengan ini. Dan nombor dua, waktu tidur itu lebih banyak darah mengalir ke dalam jantung. Sebab kita tidak ada graviti, ya. So lebih banyak darah masuk ke dalam jantung dan jantung lebih stres juga waktu kita baring. Tentang penyakit jantung tahu. So, saya rasa itu salah satu sebabnya. Untuk waktu duduk dan meninggal masa duduk, saya rasa bukan begitu. Jenis pemeriksaan apa yang paling akurat dan bisa menunjukkan semua gangguan jantung secara dini ya dok? Informasi itu kita panggil CT calcium score. CT calcium score itu tes yang sangat selamat, tidak ada risiko langsung dan kita dapat tahu sama ada mungkin ada pembuluh darah jantung yang sumbat atau tidak. Tapi kita tidak tahu berapa banyak sumbatan itu, kita hanya tahu ada atau tidak.
Ya, so CT calcium score salah satu screening yang sangat bagus. Tapi kalau mau screen untuk katup jantung, itu kita harus buat echocardiogram. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, ada satu tes yang dapat diagnosis untuk segala-galanya. No such thing, unfortunately. Ya. Nah, jadi kalau CT calcium score tadi ya dok ya, Yes. yang paling murah dan cepat. Kalau yang untuk katup mungkin bisa echo gitu ya. Ya, bisa echo. Tapi untuk CT calcium score hanya untuk orang yang lebih tua. Kalau muda susah sebab mungkin tidak ada kalsium lagi. Ya, untuk umur kurang dari 45 mungkin tidak begitu tepat. Jadi mendingan langsung CT angio aja dok ya. Ya, yang muda kalau takut sakit jantung perlu buat CT angio. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Last question ya Pak. Iya, last question aja. Udah overtime, very long. Ya, I'm sorry Dr. Ong ya, today very long today. Apa penyebab stent yang kembali tersumbat? Untuk 95 pasien, stent itu akan tahan seumur hidup. Okay? 5 dalam 100, maksudnya 5% of patients, stent itu mungkin akan sumbat lagi. Kalau stent sumbat lagi, ada banyak causes. Salah satu sebab teknik letak pasang stent itu tidak bagus on the first time. Okay, maksudnya stent terlalu kecil atau stent tidak dipasang dengan betul, tidak buka dengan cukup. Nombor 2, terlalu banyak kalsium di belakang stent. Okay. Nombor 3, mungkin pasien itu sensitif atau reaktif kepada stent. Dan re-narrowing dalam stent itu sebab terlalu banyak scarring dalam stent, terlalu banyak parut dalam stent. Sebab bila kita letak stent dalam pembuluh darah jantung, badan kita akan buatkan satu lapis kulit di dalam stent. So kulit itu kalau terlalu tebal, dia akan sumbatkan stent lagi. Ya. Is a stent branding important? Actually, nowadays, most of the good stents are about the same. And which country makes the stent? Yeah, I think to be safe, we usually put the top few stents. The top few, I would say, is from Boston Scientific, Abbott, and even some Japanese stents are very good. Also, yeah, most of the American stents are quite good. But I think overall, most of the modern stents now, the new generation stents, they are quite similar. It's very difficult to tell which is better. But for me, I usually put either the Boston stent or the Abbott stent, which both is from America. Jadi brandnya juga penting ya dok ya, brand country maker-nya juga penting ya. Country make brand, kita ada lebih keyakinan. Ya, lebih keyakinan. Tapi yang paling penting cara kita pasang. Caranya ya. Kita pasang ring itu sangat penting sebab kebanyakannya sekarang kita gunakan imaging. Maksudnya kita letak satu USG dalam pembuluh darah jantung. Kita ukur berapa besar pembuluh darah itu, berapa panjang tempat yang kita harus letak ring, dan kalau kita letak ring yang betul, size dia betul, ukuran panjang dia betul, dan kita pastikan seluruh ring itu dibuka dengan penuhnya, itu akan buatkan re-narrowing atau sumbat lagi itu sangat rendah. Risiko itu sangat rendah.